Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit dan teman-teman semua peternak domba di seluruh Indonesia. Eh, oke, hari ini saya udah 4 minggu nggak ini ya bikin video karena banyak sekali kesibukan. Selain beternak ini, saya sebenarnya itu pekerjaan utama saya adalah ini apa di bidang IT. Jadi saya itu software developer, programmer lah yang biasa ngoding kayak gitu untuk bikin software. Nah, 4 minggu nggak ngonten juga, saya juga hampir kelewat kemarin. Ini kalau kalau kelewat ini mungkin satu dari domba saya ini ada yang meninggoy, ada yang mati. Jadi ini punya Kuro ini kemarin sakit. Kita nggak tahu sakitnya apa, dia lemes, kurus, tiap hari beratnya semakin turun dan nggak mau makan. Kita nggak tahu, cuma dikasih obat biasa, katanya kalau demam itu telinganya itu apa, dingin. Nah, saya cek telinganya dingin, artinya demam. Terus saya tanya-tanya ke rekan-rekan peternak yang lainnya, katanya itu harus dikasih paracetamol. Kemudian saya kasih paracetamol, tapi nggak ngaruh, dia tetap tetap ini kondisinya semakin turun. Akhirnya saya kasih super tetra tetap aja. Kita kira kalau kemarin tuh ada infeksi pencernaan ya, karena mencret. Nah, kemudian saya mulai browsing penyakitnya domba, kalau kalau demam itu gimana ciri-cirinya, kalau cacingan gimana ciri-cirinya. Nah, akhirnya pas saya kasih pakan itu dia tetap nggak mau, kasih rumput nggak mau. Akhirnya saya kasih tahu, sampai saya kasih tahu dia baru mau tuh. Saya kasih tahu ya, bukan ampas tahunya ya, dia baru mau. Nah, pas itu saya cek di lehernya itu kok bengkak gitu, di sini lehernya bengkak. Nanti ada fotonya ya. Kemudian kemarin kebetulan sempat difoto, kemarin tuh sampai bengkak gitu. Nah, setelah saya cek, karena bengkak itu ternyata itu adalah kena cacing hati, teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, apalagi di musim hujan, terus nyari rumputnya itu agak basah-basah, atau rumput-rumput yang rumput budidaya itu kayak gamamam itu udah jatuh-jatuh gitu, biasanya ada cacing hati yang naik. Nah, ini salah satu ini kena cacing hati. Jadi dia lemes. Ini udah enakan nih ya. Coba di shoot ini sini. Ini udah enakan. Dia ada gerak-gerak kayak gini. Kemarin ini lehernya itu ini bengkak di sininya. Besar banget. Sampai ini nanti saya kasih ininya ya setelah ini. Nah, ini sudah mau makan, terus awalnya dia nggak mau makan rumput, jadi saya kasih full ampas tahu. Ampas tahu dia baru mau makan awalnya sedikit. Saya kasih segenggam gini, dimakan, nggak habis. Terus kemudian besoknya mulai habis. Itu setelah saya kasih obat cacing. Jadi setelah saya kasih obat cacing, itu yang mengandung albendazol ya. Kalau kalau terkena cacing hati itu obatnya itu albendazol. Nah, setelah saya kasih albendazol, besoknya itu udah mulai, dia kayaknya kerasa mulai nakan, dia mau makan, akhirnya makannya udah semakin banyak, dan sekarang udah mau makan rumput lagi. Nah, itu ya. Jadi kemarin saya emang agak salah, obat cacingnya sepertinya yang besar-besar ini saya agak telat. Harusnya setelah melahirkan itu dikasih obat cacing yang full dosis, jadi supaya dia itu nggak kena cacingan. Untuk selanjutnya saya akan lebih rutin lagi, untuk yang dewasa itu saya kasih obat cacing. Nah, obatnya apa nanti saya sepilkan sedikit ya. Nah, memang yang ini mamanya Kuro ini kemarin itu agak mencret-mencret, saya nggak teliti itu ya. Ini sudah perutnya aja udah kelihatan berisi nih. Kemarin parah banget itu, kalau nggak udah kelewat, kalau nggak salah diagnosis. Oke, sekarang uh, kita bahas gimana diagnosisnya.
Jadi saya diagnosisnya harusnya ya, kalau harusnya itu kita tanya dokter hewan gitu ya. Tapi sekarang ini kita bisa ini cari di internet sakit-sakitnya domba itu ciri-cirinya apa, seperti apa, kemudian kita bisa identifikasi sendiri. Nah, kemarin saya banyak tanya di ChatGPT, itu sakit-sakit domba yang paling umum itu cari aja di ChatGPT itu ya, AI ya. Sakit-sakit domba yang paling umum itu biasanya itu mencret, terus kemudian pernapasan. Yang paling sangat umum adalah cacingan. Nah, itu karena kita kasih pakan itu nggak bisa ini ya, nggak bisa milih-milih ya, yang ini ada cacingnya atau enggak itu kita nggak tahu. Jadi eh, cacing ini nggak bisa kita hindari sepertinya. Kalaupun mau menghindari, kalau saya baca di artikel-artikel, supaya cacing itu mati sebelum dikasihkan ini ya, kita harus apa melakukan fermentasi atau silase itu selama lebih dari 21 hari. Tapi kan gimana kalau besok harus dikasihkan ke dombanya, ya nggak sempat lah 21 hari itu, terlalu lama kita. Atau mungkin kalau punya cadangan, dijadikan cadangan ya mungkin bisa. Cuman kalau day by day, hari per hari ya susah kita memilah-milah pakan yang ada cacingnya atau enggak. Nah itu, jadi yang bisa kita lakukan adalah pencegahan. Nah, salah satu obat untuk menghindari atau mengobati cacing hati ini adalah albendazole. Albendazole kemarin saya pakai obat ini, Wormzole B, ini obat cacing spektrum luas ini ya. Spektrum luas itu artinya itu segala jenis cacing. Tapi kemarin saya baca-baca itu albendazole itu masih untuk cacing dewasa. Ada yang untuk cacing hati yang masih telur dan masih muda itu tricabendazole. Nanti saya kasih semua. Akhirnya kemarin ini saya kasih obat cacing semua. Jadi kalau satu kena kan pasti ini makannya barengan, pasti semuanya pasti ada kemungkinan terinfeksi cacing ya. Jadi saya kasih semua, itu untuk pencegahan. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman, selalu waspada karena cacing itu sepertinya sulit dihindari ya, karena pakan itu kan kita nggak tahu waktu ngarit itu mungkin pagi hari atau apalagi di musim hujan, pagi hari basah, terus rumput yang udah nempel ke tanahnya yang masih basah, itu sangat rawan sekali cacing itu naik gitu. Kalau cacing hati itu bentuknya itu lebar gitu. Kemarin pas kurban pasti tahu kalau yang biasa ikut ini ya, ini dagingnya kurban itu, di hatinya tuh biasanya cacingnya lebar-lebar kemudian pendek-pendek segini itu cacing hati itu. Nah itu wah, kemarin itu ini hampir mati aja nih. Oke, mungkin itu aja teman-teman sharingnya hari ini videonya. Teman-teman selalu rutin obat cacing ya biar dombanya nggak sakit. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.